Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama Mikdad Sa'roni di program acara Mada Wajada, media dakwah dan kajian Ramadan NU Jepara, menemani sahabat Erlisa pada kesempatan yang sangat baik ini untuk kita berbagi ilmu, kita berbagi pengetahuan, dan juga kita bersama-sama untuk ngaji. Dan pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, di 94,7 FM dan juga di 51 Media Channel NU Jepara, kita nanti akan bersama-sama mengaji. Dan saat ini Mikdad Sa'roni sudah ditemani oleh narasumber kita dari Lazis NU Jepara, dan beliau ini adalah Bapak Aan Zainul Anwar MESY, Direktur NU Care Lazis NU Jepara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Dan pada kesempatan kali ini nanti ya sahabat Erlisa, para pendengar, para pemirsa, kita nanti akan bersama-sama masih tentang literasi zakat. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah efektivitas pendistribusian zakat. Oke, karena memang pentingnya zakat, dan zakat juga perlu pendistribusian. Kita arahkan kemana, dan nanti akan diterangkan, dijelaskan langsung oleh Bapak Aan Zainul Anwar. Oke, mungkin langsung saja ini Pak Aan, mungkin bisa diterangkan tentang kelompok penerima. Jadi kalau zakat itu kan ada kelompok, ada penerimanya. Ini mungkin bisa dijelaskan. Nggih, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa maupun pendengar radio maupun channel Erlisa, dan 51 channel ya, 51 media channel ya, yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berbagi ilmu, atau pada kesempatan hari ini kita bisa berbagi ilmu khususnya tentang pendistribusian zakat. Nah, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran zakat itu tidak bisa sembarangan diberikan, tidak bisa sembarangan didistribusikan. Ada 8 asnaf yang dia berhak menerima zakat ya. Ada 8 jenis kelompok, 8 jenis orang. Kalau dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Jadi yang pertama tentu adalah kepada para kelompok fakir. Kelompok fakir. Ya, fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu orang yang tidak memiliki apa-apa. Jadi dia tidak memperoleh pendapatan, ataupun kalau punya sesuatu itu ya hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja tidak cukup. Itu kelompok fakir. Kemudian yang kedua ada kelompok miskin. Miskin itu orang yang dia masih mampu bekerja, tapi kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar. Jadi kalau dalam kebutuhan
daruriyatnya itu masih belum terpenuhi. Apalagi hajat, apalagi tahsiniyat. Jadi untuk daruriyat aja dia belum terpenuhi. Tapi dia memperoleh pekerjaan, dia bisa bekerja, ya, dia memperoleh pendapatan. Nah, itu bagian dari orang-orang fakir. Gitu. Kemudian ada maaf, itu orang miskin, ya. Orang miskin, ya. Miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu orang yang mengelola, ya, mengelola zakat. Mengelola itu minimal yaitu apa? Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan. Jadi kenapa seperti itu? Kenapa amil ini kemudian masuk kelompok penerima? Karena amil ini, ya, punya tugas bagaimana zakat itu bisa merata, bisa kemudian efektif, sebagaimana tujuan zakat itu untuk mensejahterakan orang Islam, dan kemudian bisa tadi pendayagunaan, bagaimana zakat ini memiliki daya guna, memiliki fungsi yang maksimal, sehingga kemudian tidak hanya sekedar untuk kebutuhan sesaat saja, tetapi untuk jangka panjang. Itu yang amil, ya. Meskipun begitu, meskipun amil kelompok, ya, ulama sepakat bahwa amil ini ada batasnya. Dia tidak boleh lebih dari 1/8 atau 12,5%. Tapi yang lain bebas. Kemudian yang keempat yaitu mu'alaf. Ya. Mu'alaf. Orang yang masuk Islam. Ya. Orang yang masuk Islam, tapi maksudnya orang yang baru masuk Islam, ya, yang dia masih butuh disupport, disupport atas, ya, biasanya kan gini, ya, Mas Mikdad, ya. Ini pengalaman juga dari teman-teman mu'alaf center. Biasanya orang yang baru pertama masuk Islam, yang dia dari kelompok yang agama lamanya, dia akan dibenci oleh keluarganya. Bahkan terkadang sampai dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah, kelompok-kelompok seperti ini itu perlu disupport secara finansial, ya, sampai mungkin dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Atau kalau misalnya dia tidak memperoleh perundungan, ya, tadi itu kan perundungan, ya, perundungan keluarga, perundungan pekerjaan. Dia mendapat support dari keluarga, artinya dia tidak mendapatkan perundungan. Tetapi dia bingung harus belajar di mana. Kan tentu misalnya Mas Mikdad kemudian harus membimbing 1 orang tiap hari, gitu kan. Terus kalau tidak ada apa-apanya kan ya ogah-ogahan. Kita ngomong hari ini, ya, ini. Kalau kita ngomong mbah-mbah kita dulu, ya, semangatnya luar biasa. Kalau hari ini Ustadz, misalnya saya minta waktu 2 jam setiap hari untuk mengajari saya, untuk meluangkan waktu, pasti, ya, kalau tidak ada apa-apanya ini juga ya mungkin dia nggak akan konsisten, dia nggak akan semangat, wirohnya itu udah berbeda. Maka tugas lembaga zakat di sini tadi memberikan support, pendampingan, belajar Islam bagi seorang mu'alaf. Karena bagaimanapun orang mu'alaf ini butuh bimbingan. Dia mulai dari toharoh, mulai dari sholat, ya, dan macam-macam. Ini butuh bimbingan, dan itu bukan waktu yang sebentar. Kebetulan tadi mungkin Mas Mikdad menyampaikan, saya sebagai Laisnu, di satu sisi saya juga pengurus LDNU, juga nangani yang itu, Mas. Gitu. Jadi lumayan, ya, kita, ya, khidmah lumayan, gitu. Bahkan ada yang harus mendatangi sampai ke rumahnya, atau mereka yang datang menemui janjian dengan kita. Itu yang mu'alaf itu. Jadi ya, jangan dipandang mu'alaf ini sebelah mata, gitu, ya. Mu'alaf itu memang butuh pendampingan yang luar biasa. Kemudian rikob, ya. Rikob itu budak, ya. Budak. Meskipun ulama sepakat perbudakan itu sudah dihapuskan, tapi nyatanya, faktanya
praktek-praktek perbudakan di kita itu masih banyak. Kasus migrant care misalnya, migran ya, pekerja migran ya, PMI Ya, itu masih sangat banyak terjadi praktek-praktek perbudakan, sehingga Lahisnu mungkin bisa membentuk seperti migrant care tadi ya, perlindungan atau kepedulian terhadap pekerja migran. Ataupun kalau di Indonesia kita masih sering mendengar berita-berita seperti itu. Misalnya karyawan harus bekerja 15 jam dalam sehari dengan upah yang jauh di bawah minimum. Yang dulu sempat terbongkar itu ada di Serang atau di mana, kemudian yang di Sumatera juga kemarin itu ya. Nah ini hal-hal seperti itu bisa bagian dari rikop, dari praktek-praktek perbudakan. Kemudian ghorim itu orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang itu bukan berarti terus siapa saja yang punya hutang, Mas. Ambil semua. Semua zaman gini nggak punya hutang itu kerja nggak semangat, Mas. Iya. Karena kita itu bekerja untuk nyicil. Nah, tapi bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu ghorim itu orang yang dia punya hutang, sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Artinya apa? Dia berhutang itu untuk dimakan, bukan hutang untuk investasi. Kalau kita kan hutang untuk investasi, kita hutang beli motor itu kan investasi kan, aset kan gitu. Aset. Untuk nambah aset tidak. Memang hutang yang untuk makan aja udah sulit, sehingga dia harus berhutang untuk makan. Nah, hutang dia untuk memenuhi kebutuhan pokok dia itu bagian dari ghorim tadi. Ghorim. Jadi dia udah tidak punya apa-apa dan tidak punya aset apapun ya, atau kalaupun punya aset ya mungkin aset yang menempel di badan baju. Kalaupun rumah ya hanya punya rumah yang memang rumahnya ya hanya layak untuk sebagai tempat tinggal aja, bukan rumah yang kemudian megah mewah gitu. Kemudian ya itu kalau ada kelompok yang seperti itu ya, untuk makan aja dia harus berhutang, maka hutang dia itu termasuk ghorim. Kemudian ada fisabilillah ya. Fisabilillah ini mananya luas ya. Nama berbeda pendapat ya. Ada yang berpendapat fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Artinya orangnya saja. Ada yang berpendapat termasuk bagian dari sarprasnya. Karena misalnya gini ya, orang berjuang di jalan Allah itu kan macam-macam ya. Ada termasuk pelajar, santri, mahasiswa yang memang dia berniat untuk belajar untuk khidmah ya, untuk lillahi kalimatillah. Nah itu bagian dari fisabilillah. Dai, kiai, ustadz ya yang ikhlas dalam mengajar itu bagian fisabilillah. Tapi kalau mengajarnya dia sudah mendapatkan gaji yang layak, gaji yang cukup ya, nah itu ya nggak termasuk. Tidak masuk itu ya. Nggak termasuk gitu ya, nggak termasuk kelompok tadi yang fisabilillah. Gitu. Kenapa? Karena udah cukup. Udah lebih-lebih kan gitu. Kiai yang udah pendapatannya banyak, jangan terus kemudian ya praktek mengajarnya berkelompok fisabilillah, tapi ya itu tidak layak lah kalau diberi zakat. Nah, kemudian ya tadi ya, kalau satu kelompok tadi mengatakan termasuk sarprasnya. Kenapa? Orang mengajar itu butuh tempat, orang mengajar itu butuh pensil, butuh pena, butuh komputer ya era sekarang itu. Alat ya istilahnya. Alat, sarpras, sarana dan prasarana. Maka kelompok ulama yang lain tadi berpendapat ya fisabilillah itu termasuk bagian dari orang maupun sarana dan prasarana. Jadi boleh untuk bangun sekolah, untuk pengadaan komputer, untuk pengadaan macam-macam itu satu kelompok ulama tadi ya, beberapa ulama itu menganggap boleh. Kemudian yang terakhir ini Ibnu Sabil, orang
musafir, musafir yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal ya. Kita mungkin pernah melihat orang habis bepergian mungkin dari apa namanya ini kan Ramadan biasanya kan ada tradisi mudik gitu ya. Oh iya, nanti Kebetulan dia bekerja ya, mudik itu sangunya pas-pasan. Di perjalanan bensinnya habis atau bekalnya habis. Ya, itu bisa kita beri ya. Kita sangoni supaya sampai tujuan. Itu bagian dari fisabilillah. Karena apa? Karena mudik ini kan nanti ketemu keluarga, ketemu orang tua. Kalau mungkin di akhir-akhir Ramadan dia akan ziarah kepada leluhurnya. Ini bagian tujuan perjalanan yang mulia gitu. Yang tidak boleh itu kan kalau kemudian tujuan perjalanannya untuk maksiat, nah itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Itu Mas Mikdad itu kelompok. Oke. Jadi memang itu yang menjadi apa ya istilahnya kelompok penerima zakat ya. Mungkin ini Pak bisa dijelaskan sekarang ke pendistribusian. Mungkin ada beberapa jenis, ada beberapa teori mungkin kaitannya tentang pendistribusian zakat khususnya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dan pemirsa supaya kita lebih memahami tentang itu. Baik, untuk pendistribusian zakat itu pada prinsipnya ada dua jenis Mas. Dua jenis ya? Ada dua jenis, ada zakat pendistribusian secara konsumtif, ada produktif. Konsumtif itu nanti dibagi menjadi dua, konsumtif tradisional dan konsumtif modern. Konsumtif tradisional itu apa? Yaitu pemberian dalam bentuk sembako misalnya. Kita ada fakir miskin ya. Kita memberikannya dalam bentuk apa? Sembako. Kita kasih beras, kita kasih minyak goreng. Atau kita beri apa namanya peralatan sholat, kita belikan Quran. Itu bentuk-bentuk konsumtif tradisional. Kemudian ada konsumtif modern. Ini contohnya apa? Contohnya pemberian beasiswa. Ya. Pada santri, siswa. Ini konsumtif. Kenapa? Konsumtif itu pada prinsipnya kan sesuatu yang kita berikan langsung habis. Satu, kita ngasih beras kan langsung habis. Oh iya. Kita ngasih beasiswa kan habis itu kan tidak mungkin kemudian beasiswanya beasiswa misalnya mondok 3 tahun ya, aliyah kan udah habis itu kan duitnya memang habis. Yang kedua ini yang kemudian disebut dengan produktif. Produktif itu apa? Berkembang. Ada perkembangan, ada. Ya, yang kita berikan ini nanti akan berkembang. Hasilnya ya misalnya ada multiplier effect. Jadi kita memberi uang misalnya 1 juta, maka uang ini nanti ada multiplier efeknya. Akan menjadi berapa juta sih ya? Kalau dalam teori ekonomi makro itu kan ada namanya multiplier efek dari sebuah investasi. Nah, bagian dari pendistribusian produktif ini bagian tadi, bagian mengembangkan ya, mendayagunakan zakat itu. Nah, itu pun ada dua jenis. Kreatif ya dan produktif, kreatif ya, dan produktif yang ya mungkin tradisional ya atau biasa gitu. Nah, kalau yang biasa tadi ya, yang biasa, produktif biasa itu kita memberikannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pasif dan kreatif. Pendistribusian produktif pasif itu dalam bentuk alat usaha. Kita memberi masyarakat itu dalam bentuk
gerobak misalnya, mesin jahit. Nah, kenapa itu pasif? Karena mustahik ini tidak bisa mengembangkan secara bebas. Kita beri batasan, ya. Kamu beli mesin jahit berarti dia hanya bisa apa? Untuk menjahit, kan gitu. Ya, untuk mengembangkan itu aja, untuk menggunakan itu. Tapi kan dari mesin jahit itu kemudian dia mendapatkan income dan terus menerus yang mungkin dia di kemudian hari akan menjadi seorang penjahit, mustahik. Maaf, muzaki. Kan sekarang mustahik, kemudian dia bisa berubah menjadi muzaki. Karena tujuan zakat produktif itu merubah mustahik menjadi muzaki. Merubah dari penerima menjadi pemberi. Itu tujuannya seperti itu. Kalau kemudian yang kreatif, ya, inovatif, itu adalah memberikannya dalam bentuk modal usaha. Ya, dalam bentuk uang. Jadi misalnya si A ini dia mengajukan untuk gerobak, tidak kita beri gerobak saja, tapi kita beri, ya, kita list, gerobak sekian juta, untuk bahan baku sekian juta. Yang bersangkutan kita kursuskan, ya. Kalau kita jualannya hanya nasi bungkus saja, mungkin ya pembelinya ya orang atau apa, ya itu aja. Kita ingin menyasar supaya anak muda ini atau supaya generasi milenial yang awalnya, ya, generasi milenial menengah ke atas, ya, ini kan jarang ini ngangkring, ya, biasanya kan mereka ngafe gitu. Yang ngangkring itu kan ya kelompok-kelompok paling level-level, ya, menengah ke bawah atau malah bawah gitu, ya, yang dia keangkringan itu hanya bawa duit 10.000 sampai 20.000. Nah, ketika dia ingin menyasar kelompok-kelompok milenial yang kelas atas tadi, nah, maka apa? Menunya ini kan harus kreatif. Angkringan tapi menyajikan apa? Mie yang beraneka rasa, mie yang dengan sajian-sajian menarik. Meskipun nasi bungkus tetap wajib ada, karena ciri khas angkringan. Itu, maka dia harus apa? Kursus, dia harus macam-macam. Nah, itu jadi bagian dari strategi pendistribusian zakat. Jadi memang ada ini yang menarik tadi tentang zakat produktif. Jadi orang itu dari mustahik, ya, penerima, ya, sehingga ketika usaha apa sudah berkembang, sehingga tidak menjadi mustahik terus. Karena dia usahanya sudah berkembang sehingga ada keuntungan dan seterusnya, sehingga akhirnya dia mungkin sudah mampu sehingga menjadi orang yang wajib untuk zakat, menjadi muzaki. Mungkin ini sedikit bisa diterangkan tentang pendistribusian zakat produktif ini, Pak. Ini seperti apa pendistribusiannya tentang zakat produktif? Kalau kita bicara di Lajisnu itu sebenarnya kan ada 4 sasaran zakat, ya. Untuk pendidikan, untuk sosial, untuk ekonomi, itu penanggulangan bencana. Meskipun begitu, bukan berarti 4 ini parsial, Mas. Bukan berarti 4 ini dia nggak bisa nggak bisa kemudian menjadi satu circle. Karena sekarang itu kan eranya era supply chain, ya. Saling melengkapi, saling terikat, saling terhubung. Nah, kalau kita bicara zakat produktif, oke lah, orang atau kita biasanya melihatnya ekonomi, kan. Nah, tentu tahapan awal yang dilakukan di Lajisnu itu, yang pertama tentu adalah adanya pengusulan dari permohonan, ya, bisa permohonan, bisa pengusulan dari teman-teman yang ada di divisi pendistribusian, atau memang usulan dari masyarakat. Intinya adalah ada dokumen pengajuan, kan gitu. Jadi pengajuan itu bisa mengajukan diri para mustahik, ya. Mustahik ada juga karena usulan dari teman-teman di pendistribusian. Nah, dari pengusulan ini kemudian kita analisis mulai dari kelayakan, mulai dari kebermanfaatan, ya, termasuk juga analisis pendanaan kita, ya, otomatis gitu. Nah, kemudian baru setelah itu yang tidak kalah penting adalah verifikasi, ya, verifikasi faktual, ya,
ini kami datangi, atau asesmen lapangan ya, asesmen lapangan kami datangi, kami cek sesuai dengan kebutuhan, kami pastikan bahwa yang bersangkutan ini memiliki passion. Karena gini, jangan sampai kemudian kita memberikan zakat produktif ini Mas ya. Kita memberikan zakat produktif itu yang tidak sesuai passion si penerima. Ini saya nggak mau sebut lembaga zakatnya ya, tapi kebetulan saya pernah melakukan penelitian itu. Ada satu lembaga zakat ya di Jepara juga, itu memberikan zakat produktif yang di situ bentuk zakatnya sudah ditentukan. Jadi bentuknya usaha A, B, C, hanya 3 bentuk usaha. Kemudian ini disebar ke masyarakat. Bahkan karena saking ngejar target, ini sampai melakukan penunjukan masnya gini, dah ini kamu ngambil ini ya, ini kamu penerima ini ya, sampai seperti itu. Kenapa? Karena dari sekian puluh penerima itu kami datangi satu persatu, ada yang sampai alamatnya tidak ada. Artinya apa? Fiktif berarti Pak? Bukan fiktif, sudah kukut Mas. Usahanya itu sudah nggak ada. Orangnya tetap ada ya. Kan di situ kan karena itu jualan Mas yang dijualan dan ya jualan lah, basisnya itu jualan. Itu kami datangi satu persatu. Tempat jualannya nggak ada. Bahkan kalau tidak salah ya, itu tinggal kurang dari 10 yang masih eksis ada. Kurang dari 10. Berarti sekitar mungkin 30%. 30% ya kalau dihitung itu yang selama 3 tahun itu masih eksis. Yang 70% bola alam bisawat ya. Jadi 70% itu hilang. Jadi dia nerima modal mungkin ini habis itu karena bukan passion dia. Ya memang faktanya seperti itu. Ketika kemudian kami tanya penerimanya ya kami dulu dipaksa menerima, kami dulu karena utusan organisasi, kami dulu karena utusan masjid, utusan masyarakat. Padahal saya nggak menekuni bidang itu. Yang 10 ini, gitu, ini yang benar-benar kemudian mampu merubah dia dari seorang yang miskin, ya. Kemudian bisa menjadi sejahtera, bahkan satu itu dia menjadi muzaki karena kemudian dia punya karyawan, aset nambah, itu hanya 1 orang. Yang beberapa dia layamutu walayahya, ya jalan cukup gitu. Terus ada 1 orang dia ya cukup tapi belum sampai pada taraf dia berubah menjadi muzaki. Jadi seakan-akan itu kurang efektif atau? Ya, saya mengatakan kalau zakat produktif itu memang harus dibuka sesuai dengan passion si penerima. Penerima pengennya apa sih? Pengennya mesin jahit, pengennya gerobak jualan, pengennya. Nah, ketika mesin jahit kita tentu jangan sampai hanya memberikan mesin jahit aja. Kita harus kecuali kalau dia memang sudah merasa sudah ahli ya. Kalau dia belum ahli, dia hanya bisa membuat baju misalnya, ya harus kita kursuskan ke modefak ya. Kalau sekolah penjahit yang di situ dia bisa mengikuti tren fashion kekinian generasi muslim milenial gitu ya. Nah, itu penting. Karena nanti ketika dia bisa memproduksi pakaian-pakaian yang sesuai dengan keinginan generasi milenial, dia akan banyak orderan. Begitu pula dengan tadi ya, contoh angkringan dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Jadi terkait zakat produktif pendistribusiannya. Jadi memang yang paling penting ketika sebagai seorang mustahik penerima, khususnya di zakat produktif, ya bisa berkembang. Jadi jangan sampai ketika mendapat zakat produktif tidak dikembangkan sampai kukut itu. Orangnya ada tapi barangnya udah nggak tahu kemana. Oke, dan masih ada waktu beberapa, mungkin bisa diberikan satu kesimpulan ini Pak, kaitannya diskusi kita, ngaji kita pada kesempatan kali ini, efektivitas pendistribusian zakat.
Baik, mungkin sebelum kesimpulan kami menginfokan juga bahwa di Lajisnu terutama zakat produktif ini kami tidak kemudian jalan sendiri, Mas. Kami akan berusaha menggandeng pihak-pihak yang memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Selain itu juga memberikan asuransi untuk pelaku usaha. Kenapa? Dengan adanya pendampingan, maka si pelaku usaha tadi dia tidak kemudian kolab di tengah jalan, tapi dia bisa terus berkembang. Pendamping siapa itu? Ya, diantaranya adalah pendidikan tinggi ya, universitas dengan Tridharma, perguruan tingginya, dia kan ada namanya program pengabdian. Nanti kita menggandeng seperti itu ketika kita melakukan pendistribusian zakat produktif. Untuk melindungi usaha dari kebencanaan, dari kecelakaan kerja, kita memberikan juga dalam bentuk asuransi, ya, asuransi syariah tentunya, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang kami kembangkan di Lajisnu Jepara, Mas. Nah, kesimpulannya bahwa zakat ini memberikan sebuah dampak yang signifikan untuk kesejahteraan. Terbukti ya, orang yang menerima zakat produktif ini itu hidupnya itu bisa meningkat ya, taraf hidupnya bisa meningkat dari yang awalnya kelompok miskin atau fakir miskin ya, kelompok fakir miskin, kemudian dia bisa menjadi sejahtera ya, atau cukup ya. Kemudian bahkan sampai dia bisa menjadi muzaki. Nah, tinggal tadi penanganannya ini memang harus dilakukan penanganan yang serius, penanganan yang efektif. Tidak cukup hanya diberikan kemudian Lajisnu lepas tangan. Harus mengawal sampai mungkin beberapa tahun kemudian memastikan usahanya itu berhasil, efektif, dan bermanfaat untuk seluruh umat Islam. Itu Mas Mikdad. Oke. Itu ya, jadi memang yang paling penting saya sedikit menambah ini, Pak. Ketika Anda ingin berzakat, infak dan sedekah, mari ke Lajisnu. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti akan dari Lajisnu Jepara akan mendampingi, akan mengawal, akan mendistribusikan zakat infak sedekah Anda kepada penerima tadi, kelompok-kelompok asnaf tadi ya, penerima zakat. Mungkin itu, dan kami ucapkan terima kasih pada Pak An sudah berbagi ilmu, berbagi pengetahuan pada kita semuanya, dan semoga berkah manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mikdad Saroni harus pamit dari kesempatan ini di program acara Mada Wajadah, media dakwah dan kajian Ramadan NU Jepara. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Akhirnya Mikdad Saroni pamit, tetap konsentrasi, represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqillah kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.